Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin belajar firman tentang 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Sebab sebentar lagi di hari Jumat, seluruh umat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia akan merayakan hari sakral, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Dan sementara itu umat Yahudi juga merayakan hari Paskah atau yang disebut dengan Passover, di mana Paskah Yahudi atau Pesak itu adalah salah satu hari raya keagamaan Yahudi yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana asal usul perayaan tersebut karena diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa langsung untuk mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah anak domba, yang mana darah anak domba tersebut harus disapukan orang-orang Israel pada kedua tiang pintu dan ambang batas pintu orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel juga tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, sebab Tuhan hendak menulahi Mesir, ya tulah ke-10, di mana Tuhan menulahi Mesir dengan kematian anak sulung bangsa Mesir. Dan pada peringatan Paskah Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi itu memakan roti tidak beragi dan mempersembahkan kurban anak domba dan memakan sayur pahit serta memakan kurban Paskah. Nah, kembali kepada 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Sebelumnya kita juga harus mengerti bahwa Yesus itu disalibkan di Bukit Golgota, dan Bukit Golgota itu berarti tempat tengkorak. Nama ini berasal dari bahasa Aram, yaitu Gulgalta yang berarti tengkorak. Karena Bukit Golgota bentuknya yang menyerupai tengkorak. Golgota disebut juga Kalva atau tengkorak. Lalu diturunkan kata Kalvari, dan itu ditulis di kitab Matius 27 ayat 33, Markus 15 ayat 22, Lukas 23 ayat 33, Yohanes 19 ayat 17. Dan sebelum perayaan kematian Tuhan Yesus di seluruh dunia, umat Katolik juga merayakan hari Kamis Putih atau Kamis Suci, di mana Kamis Putih itu adalah memperingati perjamuan malam akhir yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus untuk memperingati hari kematiannya sampai akhir zaman. Dan di sana juga pastor-pastor Katolik akan mencuci kaki umat Katolik sebagai peringatan bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya di saat masih mengambil rupa sebagai manusia, dan sebagai peringatan persiapan Yesus sebelum ditangkap oleh tentara Romawi, dianiaya, dicemooh, diadili, dan akhirnya disalibkan dan mati di kayu salib. Nah, kita kembali kepada topik kita, yaitu 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Ada 7 kata yang dikatakan Yesus. Nah, pertama adalah di kitab Lukas 23 ayat 24. Perkataan Yesus adalah, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, pernyataan ini adalah seruan pengampunan di tengah penderitaan dan ketidakadilan. Yesus itu tidak membalas, tetapi justru mendoakan musuh-musuhnya, menunjukkan kasih ilahi, dan membuka jalan bagi setiap orang berdosa untuk menerima pengampunan. Sebab memang sulit sekali ya untuk mengerti firman Tuhan menjadi manusia. Sebab begitu banyak penganut agama Yahudi yang memang sudah melekat di dalam pikiran mereka bahwa Tuhan yang pernah mereka lihat itu adalah Tuhan
yang berjalan seperti tiang awan dan tiang api di saat mereka harus melewati Laut Merah yang terbelah, dan juga di saat perjalanan mereka selama 40 tahun dipimpin oleh Tuhan di padang gurun, dan juga tiang awan dan tiang api yang mereka lihat itu adalah Tuhan sendiri yang mereka lihat di saat Musa memberikan persembahan di kemah suci yang disebut dengan tabernakel. Jadi memang sulit sekali kalau dipikir secara logika, apalagi Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan seringkali membiarkan dirinya disembah. Itu membuat begitu banyak orang-orang yang sudah istilahnya katam ataupun benar-benar mencintai Yahweh, yaitu Tuhan yang membebaskan mereka dari Israel, lalu berubah menjadi manusia. Itu memang gak masuk akal kalau bukan karena kasih karunia Tuhan untuk membukakan mata hati yang tertutup untuk melihat bahwa Yesus Kristus, Yesus Mesias itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya Tuhan Yesus berfirman, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Yesus sebagai firman yang dihina, direndahkan, dianiaya, difitnah, diolok-olok, disalah mengerti dan tidak dikenal oleh orang-orang yang menyalibnya, baik bagi bangsa prajurit Romawi dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penyaliban tersebut. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Pengasih ya. Namun bagi orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan apalagi begitu banyak kesaksian tentang penyaliban Yesus dan kebangkitannya, akhirnya banyak yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab walaupun mungkin di saat penyaliban Yesus tersebut ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya, namun setelah kebangkitan dan pemberitaan Injil dengan kuasa Roh Kudus, begitu banyak orang-orang non-Yahudi maupun orang Yahudi yang akhirnya percaya bahwa Mesias itu telah datang. Yesus Tuhan Juru Selamat itu telah datang untuk menebus dosa manusia. Lebih dalam lagi dibandingkan dengan Paskah Yahudi di saat membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Nah, yang kedua, Lukas 23 ayat 43, menurut Injil Matius dan Lukas, Yesus disalib di antara dua penjahat yang juga disalib, dan Yesus berkata kepada penjahat yang mengakui Yesus itu tidak berdosa dan memohon agar dosanya diampuni, agar Tuhan mengingat agar Tuhan mengingat dirinya nanti saat Tuhan Yesus di Firdaus. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kembali saya ulang, pada saat Yesus disalib, itu Yesus disalib tidak sendirian, tapi ada dua penjahat yang juga disalib. Itu ditulis di kitab Injil Matius dan Lukas. Dan salah satu penjahat mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Penjahat yang satunya lagi itu menghujat Yesus dan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ditulis di kitab Lukas 23 ayat 39. Tetapi penjahat satunya lagi yang di sebelah Yesus, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat yang salah. Lalu penjahat yang membela Yesus itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Ini juga adalah suatu karya Tuhan
dalam penyalipannya, di mana Yesus disalibkan di antara dua penjahat yang sejatinya itu adalah gambaran kepada umat manusia yang percaya dan tidak percaya. Jadi kalau umat manusia yang tidak percaya akan penyalipan Yesus, itu sama dengan penjahat yang menghujat Yesus, yang seolah-olah berkata menghina. Kita kan juga sering jahat kan sama-sama kan, kalau sesama itu memiliki masalah kita akan bilang selamatkan aja dirimu, nggak usah cerita-cerita tentang firman Yesus, dirimu aja masih punya banyak masalah gitu kan. Atau misalnya selamatkan aja urusanmu gitu, ngapain menceritakan Yesus sedangkan kamu aja masih punya pergumulan A, B sampai Z yang belum selesai gitu loh. Nah, sementara kalau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang kalau melihat orang-orang punya masalah dalam hidupnya, pergumulan gitu, akan selalu menguatkan dan mengatakan takutlah kepada Allah, seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang satu laginya itu ya, takut kepada Allah. Sebab manusia itu bisa berhak menerima hukuman apapun, dan kalaupun ada pergumulan itu diizinkan Tuhan terjadi selagi kita hidup. Dan penjahat itu juga berkata kita harus mengingat raja gitu, yaitu Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari yang memiliki pergumulan, memikul salib, beban kehidupan ini, kita juga bisa merasakan bahwa kita berada di Firdaus walaupun kita sedang memikul salib atau memikul beban kehidupan ini. Karena kan Tuhan Yesus dalam doanya mengajarkan, jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di sorga, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Tuhan itu bisa datang di tengah-tengah pergumulan kita, membawa damai, membawa Firdaus, yaitu kerajaan sorga, walaupun kita itu masih bergumul untuk banyak hal. Misalnya mendoakan saudara-saudari ataupun ada keluarga yang masih hidup dalam kegelapan, lalu kita mengetahuinya, kita pasti terbeban dan kita harus takut kepada Tuhan, mengingat raja di atas segala raja yang sanggup membebaskan keluarga-keluarga kita yang mungkin masih berada dalam ikatan-ikatan dunia kegelapan ataupun diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan dan memohon agar kerajaan sorga itu turun untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Dan kalau kita juga nanti akhirnya kembali kepada Bapa di sorga, kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengingat kita di Firdaus kalau kita itu percaya kepada Yesus satu-satunya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan perkataan Yesus yang ketiga di saat Yesus di kayu salib adalah dituliskan di kitab Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia disalibkan, dia tidak diserupakan dengan siapapun. Sebab pada saat Yesus digantung di kayu salib, di sana ada Yohanes murid yang paling dikasihi Yesus, dan juga ada Bunda Maria, ada Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus di sepanjang jalan salib atau Via Dolorosa. Dan mereka ada di bawah salib Yesus dan menjadi saksi-saksi Tuhan atas penderitaan, perkataan, dan peristiwa-peristiwa kesedihan dan kegelapan selama Yesus menderita digantung di kayu salib. Dan Yesus menyerahkan Bunda Maria, ibunya, kepada Yohanes untuk dirawat oleh Yohanes. Makanya sebagai firman yang menjadi manusia yang pernah istilahnya tinggal bersama dengan Bunda Maria, lahir dari perawan Maria,
uh, Yesus menitipkan ibunya sebagai ungkapan kasihnya kepada Bunda Maria, dan juga sebagai suatu perkataan untuk menyaksikan bahwa Yesuslah yang disalib sebab ibunya ada di sana. Dan Tuhan itu bukanlah Tuhan yang pendusta, tidak pernah Tuhan berdusta, apalagi sangat pintar dalam hal berdusta. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang keempat adalah ditulis di kitab Matius 27 ayat 45 sampai 46 dan Markus 15 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, Alkitab menuliskan mulai dari pukul 12 siang sampai pukul 3 sore kegelapan meliputi daerah di mana Yesus disalibkan, dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, kegelapan itu terjadi bukan karena gerhana matahari, sebab gerhana matahari tidak terjadi selama 3 jam. Dan Paskah Yahudi itu dirayakan pada bulan purnama. Jadi gerhana matahari tidak pernah terjadi pada waktu purnama, apalagi selama 3 jam. Kegelapan itu Yesus tidak mengucapkan kalimat yang lain selain kata Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku. Ini kata-kata yang sangat pedih ya. Itu Tuhan itu menggantikan kita. Sebenarnya kalau kita yang disalibkan, itu kita pasti akan bertanya, Tuhan engkau di mana gitu. Kalau kita misalnya mengalami penderitaan yang kadang nggak masuk akal gitu. Lalu sementara kita terus berdoa, terus berpuasa, kita nggak bisa ngelihat Tuhan, kita nggak bisa ngelihat jalan keluar, semuanya itu gelap sepertinya. Dan kita kadang bisa mengeluh kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan kok di mana Tuhan? Aku ini kok tinggalkan ya Tuhan ya. Apalagi kalau kita ngelihat gitu kan, ada teman-teman kita yang mungkin hidupnya masih dalam hal-hal duniawi, lalu mereka happy-happy aja gitu. Atau misalnya kita lihat orang yang gak melayani Tuhan, kok Tuhan berkati, lalu ini hamba-hamba Tuhan kok justru dianiaya gitu kan. Bisa saja kan orang-orang akan bertanya gitu, para martir yang mungkin mati dalam Yesus Tuhan, bisa saja saat itu mengingat perkataan Tuhan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Tetapi sebenarnya pernyataan itu Tuhan katakan adalah untuk menguatkan kita yang mungkin merasa ditinggalkan oleh Tuhan, berada dalam kegelapan, rasanya dunia ini udah hancur, kayak udah ada gempa bumi gitu kan. Oh, kayaknya nggak ada jalan keluar gitu. Nah, Tuhan Yesus itu merasakan, dan dia sebagai firman yang hidup, nggak mungkin dong dia merasa dia lose control gitu kan, tidak memiliki pengendalian dirinya Roh Kudus, sebab kan Yesus itu kan Roh Kudus. Nah, jadi ketika Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, padahal sebenarnya Bapa dan Yesus itu adalah satu bersama dengan Roh Kudus, sebenarnya Tuhan sendiri juga berkata kepada dirinya sendiri bahwa sebenarnya dia sebagai firman pun terkadang merasa sendiri gitu, merasa ditinggalkan gitu. Karena ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan di dalam dirinya. Lalu peristiwa, kembali kita ingat lagi peristiwa pemberontakan Lucifer di sorga itu, Tuhan walaupun menang pasti Tuhan sedih gitu kan, karena ada ciptaannya yang memberontak,
Apalagi kalau kita anak-anaknya memberontak dan tidak percaya kepada kasih keselamatan Tuhan Yesus. Jadi perkataan Yesus ini sebenarnya adalah untuk menguatkan kita bahwa kita nggak perlu merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, sebab Yesus itu ada, gitu. Firman itu hidup. Dan ayat yang kelima, bukan perkataan Yesus yang kelima adalah aku haus, di kitab Yohanes 19 ayat 28. Ini Alkitab mencatat Yesus diberi 2 macam minuman oleh tentara Roma untuk menahan rasa sakit akibat kekejaman siksa salib. Di mana minuman yang diberikan itu adalah berbentuk anggur bercampur mur, tertulis di Markus 15 ayat 23, dan yang kedua adalah minuman anggur bercampur empedu, itu ditulis di kitab Matius 27 ayat 34, dan keduanya ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi aku haus itu adalah makna yang dalam dari harapan Tuhan yang mau menderita untuk umat manusia yang ditebusnya, bahwa Tuhan itu haus akan jiwa-jiwa manusia yang mau menerima keselamatannya dan kelak masuk sorga. Sebab Tuhan Yesus nggak mau meminum anggur bercampur mur, karena itu semua adalah seperti kalau kita sedang bergumul di dalam takut akan Tuhan, kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, lalu dunia menawarkan minuman-minuman lain, ya, makanan minuman lain, yaitu mungkin pesta pora, tidak takut akan Tuhan, menawarkan cara-cara lain untuk menyakiti Tuhan, ya, dengan memberikan makanan minuman sesajen kepada roh-roh jahat agar bisa mendapatkan berkat-berkat kekayaan, popularitas, umur panjang, kesehatan, awet muda, kecantikan, kegantengan dari roh-roh kegelapan. Nah, Tuhan Yesus itu nggak mau kita kayak gitu. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya sekali lagi kita yang seharusnya disalibkan itu tahu diri gitu loh, tahu diri gitu. Ini Tuhan aja yang mengambil tempat kita aja di saat ditawarkan minuman untuk penahan rasa sakit itu dengan minuman yang nggak pantas. Menurut Tuhan itu Tuhan tolak gitu, karena Tuhan tetap ingin melaksanakan tujuan keselamatan surga. Demikian juga untuk perkataan Yesus yang keenam adalah sudah selesai, ditulis di kitab Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai itu diambil dari kata nislam, artinya telah diselesaikan, telah dibayar lunas, atau artinya adalah penebusan telah diselesaikan. Nah, ini adalah perkataan Yesus yang juga sangat luar biasa di tengah dia merasakan kesakitan dan penderitaan manusia yang seharusnya disalibkan. Seharusnya saya yang digantung itu disalib gitu loh. Kalau saya bilang saya sudah selesai, waduh, saya tidak, tanpa Tuhan ya selesai gitu, kembali menjadi debu. Lalu tubuh saya yang telah menerima kutuk maut akibat kutuk turunan dari Adam dan Hawa, ya udah selesai ke neraka gitu. Nggak ada menerima kebangkitan gitu. Nggak bisa menerima tubuh kemuliaan sekalipun saya hidupnya kudus banget dari lahir sampai mati gitu ya, doa puasa tiap hari, nolong orang banyak gitu kan, atau smart banget sekalipun, dan kepintaran saya gunakan untuk membangun dunia ini, menciptakan perdamaian dunia sekalipun, tapi kalau semuanya itu hanya berdasarkan keangkuhan saya, di mana saya tidak mengakui Tuhanlah juru selamat, penebus kutuk maut, maka ya udah saya selesai gitu. Itu bagi Tuhan masih memiliki suatu kesombongan yang adalah bibit dosa yang diberikan
oleh uh, Lucifer di saat Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Jadi kalau sudah selesai, maka sebaiknya sudah selesai itu di dalam salib Yesus, di dalam penebusan yang dilakukan oleh cara Tuhan, di mana Tuhan atau firman itu menjadi manusia, dan hanya firman Tuhan itu yang melayakkan kita untuk layak menerima tubuh kemuliaan dan masuk sorga kelak. Apalagi ya saya bukan orang yang kudus ya. Ya impun, misalkan kita dalam sehari pasti ada salah kita. Perkataan, emosi, kita berusaha baik depan orang, kan di belakang kita kan bisa bicara sendiri kan, aduh gue kesel banget nih sama orang ini, terus bisa aja kita memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun di depan manusia yang nyakitin kita tetap berusaha baik gitu kan. Nah itu prosesnya kan gak gampang itu untuk menyalipkan keinginan ataupun kemarahan ataupun hal-hal yang daging dalam diri kita. Makanya Yesus itu mendemonstrasikan salib itu sebenarnya juga adalah cara Tuhan untuk mendidik orang-orang yang mau masuk surga di dalam namanya itu, untuk bersedia untuk agar dagingnya itu, sifat-sifat dagingnya itu disalibkan gitu dan dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus, karena tidak ada satupun yang sanggup menyalibkan keinginan daging itu kalau bukan tanpa pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan bilang sudah selesai, maka sudah selesai itu artinya penebusan telah diselesaikan oleh Tuhan sendiri, firman yang menjadi manusia. Lalu yang ketujuh, perkataan Yesus terakhir saat Yesus di kayu salib adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ditulis di kitab Lukas 23 ayat 46, dan ini seringkali menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang menertawakan ya perkataan Yesus itu, seolah mengatakan, tuh lihat aja dia sendiri ke dalam tangan Bapaknya diserahkan, berarti kan dia anak tuh, masa Tuhan berbapak, beranak, beristri gitu kan. Kesannya Tuhan itu nggak menjaga kekudusan gitu, padahal di sorga kan tidak ada kawin dan mengawinkan, sorga itu kan kudus. Nah mari kita sama-sama belajar, saya sendiri juga belajar bahwa sebenarnya makna ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu artinya adalah dalam terang penderitaan firman itu sendiri. Firman itu memang sering dianiaya, ditolak, bahkan dibunuh oleh dunia. Jadi firman Tuhan itu baik dalam bentuk nubuat, suara roh Tuhan, apalagi ketika menjadi manusia, inkarnasi menjadi Yesus, seringkali ditolak, dibully, bahkan dianggap mengganggu hati manusia yang keras, karena dunia ini memang sudah dipenuhi dengan roh-roh jahat dan sistem dunia yang dikuasai oleh dosa. Nah, Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Yesus gitu. Firman yang menjadi manusia itu ditulis di kitab Yohanes 1 ayat 11. Nah, Yesus sebagai firman yang hidup di kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengalami puncak penolakan ketika ia disalibkan, bukan hanya karena manusia tidak percaya, tetapi karena roh-roh jahat merasuki manusia dalam usahanya untuk membungkam kebenaran dan terang itu, dan terutama untuk menyesatkan. Nah, kalimat Yesus yang mengatakan bahwa dia menyerahkan dirinya ke dalam Bapa itu adalah seruan kemenangan dan penyerahan total, bukan kekalahan. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu bukan tanda kalah, tapi tanda kemenangan tertinggi dari penyerahan tertinggi, dari penyerahan diri firman itu sendiri untuk mengerjakan kehendaknya di dalam menebus dosa manusia. Ia tahu persis bahwa nyawanya tidak akan berakhir di kayu salib, tetapi tubuh kemuliaan sorga, firman itu sendiri yang sering diusahakan untuk dibunuh, walaupun dalam bentuk perkataan firman maupun dalam bentuk roh, itu kan sering dibunuh. Sampai detik ini, itu firman Tuhan itu tetap hidup dan kembali di saat dia menyerahkan diri itu kepada Bapa, dia akan kembali kepada singgasana sorga.
Namun proses kematian itu harus terlaksana dalam tujuan sorga, yaitu mematahkan kutukan maut. Dan Tuhan secara tindakan kasihnya, tindakan di salib itu untuk menyatakan dan mengajarkan bahwa kalau kita orang percaya mati dalam nama Yesus, maka iman kepada salib penebusan Yesus itu dan iman ke dalam tangan Tuhan Yesus itu harus kita nyatakan bahwa kan kalau orang-orang yang percaya Yesus itu di saat meninggal kan menyerahkan nyawanya itu kan ke dalam tangan Bapa. Jadi ini sebenarnya adalah tindakan dua arah ya. Jadi tindakan dua arah bahwa firman itu memang sering dianiaya, dan sekalipun dianiaya dia tetap akan melaksanakan tindakan untuk menyelamatkan manusia dari kutuk maut, dan dia akan kembali kepada kerajaan sorga walaupun akhirnya dia tetap mendemonstrasikan kebangkitannya dan 40 hari masih melakukan mukjizat setelah kebangkitannya di hadapan murid-murid Yesus, dan juga naik ke sorga disaksikan 500 orang pengikutnya lebih. Dan perkataan ini juga diarahkan kepada kita, kalau kita yang percaya Yesus itu kalau kita meninggal dunia ya ke dalam tangan Tuhan kita serahkan nyawa kita gitu. Nah, di sanalah kemenangannya gitu. Kita mengerti bahwa kita itu hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita nggak akan takut menghadapi kematian sebab Yesus sudah mengajarkan di kayu salib gitu bahwa maut itu nggak ada kuasanya lagi karena sudah dimenangkan oleh Yesus, sebab Yesus datang dengan tubuh kemuliaan sorga. Roh Kudus memang ada dalam dirinya saat dibunuh, dan dia kan tetap sekalipun mati gitu 3 hari gitu, dia tetap hidup, dia bangkit. Sebab kenyataannya saat dia menjadi manusia atau mengambil rupa sebagai manusia sekalipun, dia membangkitkan orang mati, Lazarus. Dan dia kembali ke Betania di saat 6 hari sebelum Paskah, makan bersama dengan Lazarus yang pernah dibangkitkan, lalu Maria yang selalu mendengarkan firman Tuhan, ya Maria yang hidupnya takut akan Tuhan itu mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah sebagai tindakan profetik yang diizinkan Tuhan, yang digerakkan Tuhan melalui Maria untuk menyatakan bahwa dosa-dosa kita itu ditanggung dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan dia bangkit dari kematian. Orang ini Lazarus aja dibangkitkan sama firman Tuhan gitu, apalagi firman itu sendiri gitu, nggak mungkin bisa mati. Dia kan melakukan proses penebusan dosa kita gitu. Yesus menyembuhkan Simon si kusta dan ikut juga makan bersama-sama dengan Simon si kusta yang dulu pernah penyakit kusta, lalu disembuhkan oleh Yesus Kristus. Jadi demikianlah cara Tuhan untuk mendemonstrasikan kemenangannya dan kebangkitannya. Dan hal ini jelas mengatakan bahwa segala kuasa kegelapan yang berusaha membungkam firman Tuhan tidak akan pernah menang, sebab Tuhan sudah mendemonstrasikan kuasa Tuhan di kayu salib dengan kemenangan Tuhan mengalahkan maut yang seharusnya ditanggung oleh kita manusia. Kita pun bisa meneladani bagaimana firman itu menyerahkan dirinya kepada kuasa firman dalam mendemonstrasikan kasihnya. Sekian firman Tuhan. Kalau ada kekurangan, kiranya Tuhan yang memperlengkapi diri kita sehari-hari, menambahkan pengertian firman Tuhan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi hanya kepada Yesus kita belajar untuk rendah hati dan lemah lembut, yang memiliki tanah yang subur, sehingga Tuhan itu memberikan pengertian, pemahaman akan makna penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh firman yang bersama-sama dengan Bapa, dan juga di dalam dia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, dan akhirnya kita semua semakin banyak yang mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja, semakin kuat di dalam memikul salib, sebab 7 perkataan Yesus itu sejatinya adalah juga ditujukan kepada kita masing-masing, agar kita menggantungkan hidup kita itu kepada
firman yang menjadi manusia itu Yesus yang disalib, dan tidak putus asa, dan kita bergembira karena Tuhan, dan Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hatimu dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Sebab Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, yang ditulis di kitab Mazmur 37 ayat 46. Dan di Mazmur 9 ayat 10-11, demikian Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepadanya, sebab tidak ditinggalkan Tuhan orang yang mencari kebenaran di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kadangkala kita perlu berdiam diri, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Sebab Yesus berfirman di depan para pengemuka Yahudi bahwa aku adalah aku. Dan ketika Tuhan Yesus berkata aku adalah aku, itu dia menuju kepada dirinya itu adalah Yahweh. Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu dan hendak membunuhnya saat itu, tetapi kan belum waktunya ya. Jadi semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dan kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ditulis di kitab Roma 15 ayat 13. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Ditulis di kitab Roma 8 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.